Tapi emang beneran kelihatannya pan. Persib Pandegang. Pan. Persib Pandegang. Pan. Persib Pandegang. Bikin aja bener langsung. Nanti sama geledek. Range-nya kalau Liga 1 tuh berapa sih minimal? Gajinya? Ukuran timnas itu udah sampai 4 miliar satu musim ke atas bahkan. 4 miliar semusim. Iya. Yang gue paling inget itu pemain Bayangkara yang sekarang main di Persib, yang kalau main neneknya apa emaknya nonton mulu ke stadion, siapa namanya? Bang, itu nggak ngebantu bang, nggak ngebantu. Itu nggak ngebantu dulu. Kalau itu gue breakdown dulu. Gue lupa namanya. Makanan bergizi itu apa sih? Ayam pucat. Ya nggak percaya, ya bener kok saya. Lu lihat di mes pemain, ya nggak percaya. Benar. Oke, balik lagi di Sidekicks, Side Boy, Side Girls. Ini pertama kalinya kita ada bintang tamu. Dan langsung spesial bintang tamu. Spesial, karena apa? Karena ini kita nge-take-nya nggak... Barengan badan gue nih, ini masih pakai baju yang episode kemarin. Udah ganti baju dikasih tahu Bu. Ngapain? Nih kok sakit gue masih sama tuh. Karena kita nggak bisa, jadi kita nggak... Nasi goreng, kenapa nasi goreng? Masih ada tuh nasi goreng. Nasi goreng tadi tuh. Ini lihat nih, udah mau habis. Kali-kali. Ini nasi goreng yang tadi nih. Masih ada. Karena jadi kita hari episode ini nggak ada update. Kita nggak tahu Indonesia menang mana. Anjing lu. Gua. Bukan. Dari tadi mati dong. Baru mati. Oh. Mati apa? Masukin aja, nggak apa-apa. Ntar disambung lagi. Ada usia. Iya, ada abangnya nggak apa-apa. Pura-pura ninja. Udah belum? Cek. Udah sih. Rap. Mic-nya. Mikrofon. Dulu ya. Cek. Coba nggak pakai mic aja, nggak pakai Cek. mic. Udah Cek. 200.000 tuh nonton opening. Gara-gara Botua. Oh tua. Udah kali singkat itu. Bocah tua-tua. Bocah tua-tua ya. Botua tua anjing. Udah tembus bang. Udah ngomong. Ngomong gitu. Mana coba deh? Ya lu aja ngomong. Oh iya uang aja. Gede kok. Hah? Sinyalnya gede kok. Gede udah. Emang ada dempet aja tapi. Iya udah. Ngomong nih. Nggak usah, tampil aja. Gini loh, kalian berdua ini kan host juga. Lu aja ngomong dulu anjing. Kenapa harus berdua? Iya pokoknya kita kehadiran Coach Ripan. Iya. Coach Ripan ini jujur coach, gue baru ketemu. Kita baru ketemu coach ya. Iya. Baru sekali ketemu gue sama Coach Ripan. Sekarang ini Enggak, di sport. sebelum diundang, kata gue ada orang lucu banget mukanya. Bener lucu ya, gemes ya? Kayak kencing di akuarium tuh kalau yang suka kencing. Iya benar. Yang ada ininya. Yang ada saya. Kata gue, kok orang masih, kok udah tua lucu banget gitu. Gemes kan mukanya kan, akhirnya follow-followan. Oh orangnya baik banget ternyata. Nah akhirnya gue lu masih gendut ini. Iya coach ya? Iya. Lu badan lu kayak Liodra gitu. Tuh langsing bang. Oh. Lahir tahun berapa sih coach? 86 kita. Oh sama, gue sama Coach Ripan. Coach Ripan tapi kayak set gitu. Kayak Coach RD ya. Iya, set gitu. Mirip ya, lihat gitu ya. Iya. Mirip ada saudara sama nama. Enggak ada. Nggak ada. Tapi lu keturunan Arab coach. Emang kenapa? Kayak Arab muka lo. Enggak. Enggak ada Arab apa sih Arabnya? Kayak orang Arab. Kagak lah. Arab Baduy. Arab dalam. Arab dalam lagi. Tapi coach, kenapa? Gua sempat nanya tuh pas balik. Gue jujur, kok Coach Ripan orangnya baik banget. Baik dia. Sopan. Bener coach, gue tuh yang paling berkesan dari lu. Ih orangnya baik banget, baru pertama kali ketemu. Akhirnya gue nanya-nanya. Kok dipanggil coach, emang dia pelatih ya? Gitu, masih muda perasaan. Akhirnya ceritain lah sama Ngok. Nah mungkin pada tahu semua kali ya Coach Ripan sejarahnya Kayaknya apa. nggak semua juga tahu, mungkin side boy. Side boy, Side boys ya. side girls nggak tahu. Awal muasal panggilan coach itu apa sih coach?
Awal muasal panggilan coach yang pertama waktu beres kan kuliah di Unpad. Terus nggak lulus kan, abis gitu pulang ke Pandeglang ke Banten. Sekolah polisi. Enggak. Oh, enggak. Pulang ke rumah emang ke rumah kan. Dari situ daripada nggak ada kerjaan jadi ngelatih sepak bola di situ. Anak-anak komplek gue latih. Ya dari situ dipanggil coach. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua abis gitu sekitar 2012-an sama Zen RS bikin kayak kanal sepak bola gitu, mengbal.com. Apa kan? Mengbal.com ya. Kita nganalisa soal Persib Bandung Bang waktu itu. Nah, gitu gue suka ngetweet tuh. Misalnya Persib Bandung sekarang posisinya segini, ini segini. Nah, si netizennya itu dulu kayak sarkas, "Woi, siap coach gitu." Sarkas. Iya, coach online. Itu iya. Nah, tapi dari situ jadi lama-lama orang tuh taunya coach gitu manggilnya. Jadi yang followers baru pun coach gitu. Yang kedua Spesifik Persib. Spesifik Persib waktu itu. Kan karena di Bandung kan, tinggal di Bandung. Dan lu ini Persib apa sih Bang? Fans sih Bang? Banyak, Boboto. Ya nonton Persib lah Boboto. Dan dari situ karena udah tanggung sering dipanggil coach, ada lisensi futsal saat itu. Lu ikut lisensi futsal. Jadi dipanggil coach sejak itu juga. Beneran lah, coach beneran. Berarti bukan coach-coachan ya, bukan coach karena Kotahe. coach. Kajol, bukan apa, tapi memang lu punya lisensi ya coach ya? Futsal ada. Berarti valid. Emang coach. Kalau Donzol coach juga ya? Coach Donzol ya, kalau itu justru lisensinya lebih tinggi lagi kalau dia udah level atas futsal. Kalau Justin? Oh, Justin Bapak Futsal Indonesia kata dia. Oh dia. iya, coach Dia udah coach timnas kalau dia lebih parah lagi. Siapa yang dipanggil coach? Berarti kan Coach Donzol yang Justin. Coach Carter. Coach RD. Coach Carter. Coach Carter. Film. Coach ya elah. Lagi. Belum masuk. Device rusak masa? Baterainya habis. Baterai masih 3. Coach Justin sih gue ikutin dari dulu tuh, dari zaman-zaman dia ngelatih timnas futsal. Oh, lu tahu udah lama ya? Iya, dulu VV masih main dulu, Fernando Tabarat, terus Jailani ya. Iya, Jailani. Justin. Justin dulu. Coach Justin tuh Ini masih record. Masih gua sih. Audionya Terus ada yang botak lagi tuh, siapa tuh yang botak? Yang pemain Pelindo? Bukan. Caca, Sokrates. Sokrates Matulesi. Sokrates namanya. Satu lesi. Yang lu jangan takut, gue ngomong. Lu gue ngedeket dia begini. Kan gue mau ngomong. Oh gini rasanya Cindy mah. Ada bocor itu nggak apa-apa ya. Bebas di sini ya, bebas. Ya namanya juga kita mau gini. Fernando Tabarat, siapa lagi? Sokrates. Uci Sanusi ya pemain Persib. Enggak, Sokrates itu nama orang. Nama orang Sokrates Matulesi namanya. Nama aslinya? Iya, panggilannya Caca, pemain futsal dia. Sabi itu dia. Kan Sokrates itu kan nama orang pemain Brazil kan zaman dulu kan. Tahun gua kecil. Filsuf dia itu nama aslinya. Sokrates itu kan nama aslinya bukan Sokrates, tapi siapa dipanggil Sokrates karena Mainnya kayak Sokrates. Iya, penuh filosofi. Karena dia nemuin bohlam. Beda lagi tuh. Emang Sokrates nemuin bola. Nemuin bola mah Philip. Sama Henok. Graham Bell. Kan Sama Edison. Graham Bell mah nemuin Edison pemain Brazil. Iya. Siapa? Ada Edison pemain Brazil. Edison Cavani main Uruguay. Enggak Edison aja. Edison tambal ban. Ada Persija, Edison Alves. Alves. Danielson kali. Lupa gue Edison. Tapi yang gue salut dari dia, dari Coach Ripan ini adalah kalau di musik, lu tahu David Tarigan kan? David Tarigan itu kan kayak layaknya Wikipedia musik. Ya. Ya, perpustakaan musik berjalan. Nah, Benz Leo. Kalau bola, ini menurut gue nih. Benz Leo dipenting. Benz Leo ada. Tergantung lu apa? Gemini atau apa nih? Aquarius. Nah, Benz Aquarius nih. Oh dia ibaratnya Lok Zelleborg. Penemu jamrut. Jadi bagi gua dia tuh tahu semua kayak dari Sokrates ini, dari semua era tuh dia. Enggak, itu kan futsal apa bola juga sama.
Iya bang ya. Bola justru bola. Peri Sandria. Ya, apalagi Perisandria. itu. Ya. Dia tahu Dia tahu Perisandria berapa gol pencetak di gol. MBR. 42. MBR. Matras Bandung Raya. Mas Bandung Raya betul. Aduh, Pican kalau lokal kalah sama gue. Iya benar. Partnernya siapa? Partnernya? Apa? Partnernya Asep Perisandria. Dayat. Bukan dong, yang orang yang Yugoslavia. Dayat Oh, Asep. Dejan Dusovic. Betul. Dejan. Dejan Lu nggak Dusovic. tahu lu kalau Liga Indonesia lu nothing dibandingkan Kita ngomong Wancoi. Indonesia aja yuk. Iya. Tapi Wanco emang pengetahuan bola Ini lokalnya oke. Ahli sih gua. Respect. Lu dia pernah kerja di Waktu Bali. Wancoy LOC di Persija, gua tuh pegang Liga 1 match yang medsos ya bang. Oh gitu. Yang tuh yang piala apa Yang di tuh ya? Solo. Yang piala Menpora apa Presiden waktu itu ya berarti ya? Oh enggak, Yang dia kan sempat Liga ada viral yang luar ke shoot. Oh itu Liga Bubble, Persija juara. Iya itu. Nah, Gue pegang Liga 1 mensosnya. Oh. Sama anak-anak gitu. Itu di Solo. Tapi emang dia ngikutin banget bola sih. Ikut. Dari bola, kalau kita kan misalnya, lu suka Milan. Kadang-kadang lu cuma nonton ya Milan doang. Juve ya, pertandingan Juve. Gue Liverpool ya. Yang gue tonton Liverpool. Kayaknya kalau si Ripan tuh semuanya ditonton. Bahkan pertandingan-pertandingan Tarkam yang, ya Tarkam mungkin iya. Lu nonton gak sih? Nonton. Semua kan? Nonton. Kalau gue kan kayak, nggak ada yang kenal, nggak menarik gitu. Kalau dia ditonton sama dia. Nonton Liga Indonesia aja sih sebetulnya. Justru sekarang luar udah jarang nonton. Sama persis sama Lu gua. nonton Gua liga-liga nonton yang Indonesia bukan gua. liga-liga top gitu nonton. Iya Liga 2. San Carlos sama Maya Pada. Siapa nonton tuh? nggak? Enggak. Hospital Cup. Tarkam Liga 3, Liga 2 nonton. Oh, gila. Nonton. Emang Tarkam ada Liga 2-nya bang? Enggak, Maksudnya Liga 2 Indonesia. Liga 2 tuh Pegadaian ya? Iya Pegadaian Liga 2. Liga 3 apa? Liga 3 nggak ada. Liga 3 Indonesia namanya. Liga 3 Terus Indonesia. Liga 4 Ada Liga 4? ada. Apa tim namanya? SMA kali itu. Ada Persipan Pandeglang gitu-gitu. Oh Liga itu 4. tim lu tuh Iya Liga 4. Liga sekarang. 4. Dia kan punya tim, Persipan. Oh, Persatuan punya lo, Bang? Sepak Bola Coach Punya Ripan. saya. yang Apip apa? Apip Sapi betul. Persatuan Sepak Bola Coach Ripan, Persipan. Ih, enggak Persatuan percaya. Sepak Bola Pandeglang. Apip kan? Apip main. Jadi pemain. Jadi pemain. Itu resmi di Musim kontrak. lalu. Di kontrak beneran Liga 3 kemarin. Gue bisa main dong. Ya bisa kalau ada yang kontrak. Oh. Iya, kalau ada kontrak. Lu dikontrakin nggak masalahnya? Apa masih kosong aja nih? Tapi lu Kamar mandi dalam. Persipan itu Bisa taruh etalase. Campur nggak lo? Campur nggak? Jadi warung. Jadi warung. Persipan itu yang ngelola lu atau Teman-teman anak-anak muda di Pandeglang. Jadi ada tim namanya Persipan Pandeglang. Sedang vakum. Yaudah kita gerakin yuk. Kita pemainnya orang-orang Persipan? orang-orang Pandeglang. Orang Pandeglang. Iya, orang Pandeglang sama akhirnya di Liga 3 yang kemarin kita ngambil dari beberapa dari Bandung gitu. Oh. Karena kan bawa pelatih Suwita Pata, kita ngontrak Suwita. Oh, sudah patah kan terkenal bang. Iya, Coach Suwita bilang, boleh gak gue bawa 3 orang dari Bandung, 4 orang, boleh coach gitu. Itu si Asep gitu-gitu ya namanya. Asep. Jajang. Iya, Gabriel. Andri itu sekarang udah zamannya gitu. Tapi seingat gue, Pandeglang ada tim bolanya yang masuk Liga 2. Liga 2 ke Liga 3 ya? Gak ada. Banten. Kalau Banten ada dulu kan ada Pelita KS, Iya. Cilegon, Cilegon. Perserang juga bagus. Cilegon Kalau- FC ya. Kalau khusus Son Pandeglang sendiri belum pernah masuk ke. Nah kalau Pandeglang lu itu, lu duitnya dari mana? Kita bareng-bareng anak-anak ini. Ngumpulin duit? Iya ngumpulin duit. Serius? Gue pribadi bang. Iya duit pribadi. Anjing. Tapi emang beneran kelihatannya pan. Pandeglang. Persipan Pandeglang. Persipan Pandeglang. Bikin aja bener langsung. Nanti sama geledek. Berarti uang pribadi bang. Iya uang pribadi kalau liga waktu itu kan masih Liga 3 ya, sekarang Liga 4. Waktu kita pegang Liga 3, iya kalau mau minta sponsor pun siapa yang mau mensponsori Liga 3. Persipan gitu. Iya. Brand besar juga nggak ada. Kedekatan terhadap pemerintah daerah juga saat itu juga kayaknya agak susah gitu. Daripada lu kasih uang buat Persipan lebih baik buat jalan yang bolong-bolong kan Iya, gitu kan lebih benar. prioritasnya tuh bukan di kalau kayak Pandeglang itu prioritasnya nggak di sepak bola kayaknya deh Iya. gitu. Karena kan kota kecil Iya. juga. Emping ya lebih ke emping. Emping kan. Pandeglang Emping, bener, emping. Iya mending katanya daripada buat main bola mendingan saya nanam pohon melinjo gitu. Bisa dapat berapa nih? Tapi ini orang saking cintanya sama sepak bola. Kalau lihat bola I love you. I love you. I love you Mikasa. I love you Molten. Lihat bola.
Saking cintanya dia rela mengeluarkan titiknya sendiri. Untuk dikasih lihat, back rawat. Si normal tuh. Pakai bola kempes. Gak usah diperagain. Pakai diperagain. Tapi kok gila itu kan. Iya itu kan pengorbanan. Dedikasi luar biasa. Dedikasi ya. Iya. Tuh jatuh. Beresin. Juventus. Iya aduh. Tapi kok itu kan Gak apa sambil dibenerin. beneran Ngobrol aja kita. uang pribadi gitu-gitu. Iya. Kan berat coach. Berapa yang sebulan biasanya operasional bola berapa sih? Oh lumayan gede Bang. Ratusan juta. Oh lebih dong. Ratusan Nih, juta kan? Breakdown ya. Breakdown. Jersey kita satu musim kompetisi berarti kan cuma 3 bulan kalau Liga 3 Bang. 3 bulanan berarti 3 dapat 3. pramusim, musim berjalan sama pasca itunya ya. Berarti kan jersey home and away itu dikali 30. Kalau 100.000-an aja dikali 30 home away habis Gak gitu. mungkin cepet juga kan Bang ya? Iya. Taruh. Terus jersey latihan, polo shirt yang gitu-gitu itu dari jersey. Makan sehari 3 kali. Terus tiap latihan kan kita ada pisang, ada air mineral yang gitu-gitu. Sewa bus dari Pandeglang main di Serpong. Itu udah sekali bolak-balik aja udah 5 juta kayak gitu-gitu. Lumayan tuh. Ratusan tembus. Kalau pisangnya kita ganti pakai foto pisang. Atau pakai, lu tau kan suka di rumah orang kaya ada pisang bohongan. Lo nggak ini, lo nggak ini. Nggak iya kan kalau badut tadi baru pisang. Pakai foto pisang. Ikan obat. Iklan obat. Belum kayak gaji pemain kan digaji juga berarti minimal 3 bulan tuh gajian. Itu lumayan lah. Berapa pemain Bang? Sekitar 25 sampai 30 lah. 25 lah kita hitung 25. Gajinya lumayan UMR. Kalau Liga 3 per 5 jutaan. 5 juta ke atas maksudnya. Per orang? Iya, tergantung tiernya kan. Ada yang pernah main Liga, ada yang baru anak SMA, baru lulus. Per bulan itu Bang? Per bulan. Sebulan digaji misalnya ada yang 5 juta, Ada 10 ada yang 10 juta, Iya, tergantung skillnya ya. Iya, tergantung skill, tergantung pengalaman. 3 bulan doang tapi ya? 3 bulan biasanya. Nah, kalau lolos ke babak nasional ya berarti nambah. Ya, buat gaji aja berarti minimal 5 kali 25 ya 125 ya. Ya segituan kalau 5 jutaan. Buat gaji doang. Belum home away. 3 bulan itu. Stadion punya sendiri. Stadion ada sendiri. Tapi kalau Liga 3 biasanya kita mainnya kayak bubble. Khusus di Cilegon atau khusus di gitu. Serpong gitu. Jadi Berapa tim main gitu ya. Nah karena kita nggak mampu sewa hotel, sebetulnya kan Coach Wital bilang enaknya sih Di hotel. H-1 udah di hotel nih kalau main di Serpong, jadi restnya bagus. Betul. Kita kesana, cuman kan kondisi keuangannya kalau sewa katakanlah 10 kamar pun itu agak berat ya, dibanding sewa bis misalnya. Jadi kita dari Pandeglang tuh berangkat udah dari jam 9 sampai sana jam 12-an, rest di sana baru main jam 3 gitu. Jadi memang secara ideal pun nggak ideal sebenarnya gitu. Padahal lu kan bisa nyewa 3 kamar aja udah amprokin aja. Buset. Aula nyewa aula. Udah kayak maling tikus ya. Apa maling tikus? Taruh. Emang ada maling tikus? Coba buat apa? Itu maling ngambil tikus coba. Buat makan piton kayak. Ayo ada yang maling tikus di rumah lu. Biarin lah. Iya. Masa mau dilari, dikejar gitu. Oh idealnya seperti apa sih Coach? Kalau misalnya kita kan mau tanding nih, misalnya kayak gue Real Madrid gitu. Nah gue tuh gak kebayang tuh misalnya apa mereka datangnya H-1 atau gimana sih? Mereka biasanya ada latihan dulu gak di... Beda-beda harusnya ya. Kan nyobain lapangan tuh H-1 H-1 biasanya. Berarti 3 hari sebelumnya udah nyampe situ? Kalau klub Liga 1 itu kan hitungannya 2 udah hari. profesional kan. Ya. Kalau klub Liga 1 katakanlah main hari Minggu itu tuh mereka Jumat udah datang. Udah di hotel tuh, udah rest, Ya. terus aklimatisasi cuaca dan sebagainya. Sabtu Sabtunya latihan. ada official training namanya. OT. OT buat nyoba lapangan yang besok akan dipakai kan. Nah, OT baru hari Minggunya main. Tapi kalau di Liga 3 nggak seideal itu sih. Ya, nggak bisa kayak gitu. Datang. Liga main. 2 udah segitu belum? Liga 2 udah segitu, udah ada udah OT. profesional. Liga 1 Liga 2 itu hitungannya udah profesional. Gue penasaran ini kan banyak orang nih kan anak gue main bola, anaknya Pican main bola. Iya. Kalau komen-komen di apa kalau gue posting tuh, Hero juga main bola. Iya si Kiper. Siro juga main bola. Kalau gue posting anak gue main bola, komennya tuh percuma di Indonesia mah gak akan jadi apa-apa. Itu kan. Iya. Karena identik dengan pemain bola mah dari dulu nggak akan tajir gitu. Tapi menurut lu sekarang sudah bisa menghasilkan nggak? Kalau sekarang udah. Berapa range-nya kalau Liga 1 tuh berapa sih minimal?
gajinya. Ukuran timnas itu udah sampai 4 miliar satu musim ke atas bahkan. 4 miliar semusim. Iya. Yang gue paling inget itu pemain Bayangkara yang sekarang main di Persib. Yang kalau main neneknya apa emaknya nonton mulu ke stadion, siapa namanya? Bang, itu nggak ngebantu bang, nggak ngebantu. Itu nggak ngebantu. Dulu kalau itu gue breakdown dulu. Gue lupa namanya. Misalnya, contohnya kalau lu ngebantu, yang dia ngegolin pas apa? Nah itu kebayang Kan lu. Dia pemain Bayangkara starter. Tapi nenek pindah ke Persib, nenek datang. Terus, nah itu bayarannya kan biasanya itu dibayar 75% di awal. Nggak. Biasanya di awal, misalnya ya, pican 4 miliar, pican 1 miliar nih deal. Nanti di awal ditanya nih sama pengurus, lu mau ngambil DP gede apa DP kecil? Kalau DP gede 30%. Berarti lu DP di awal 300 juta. Itu emang gak ada ketentuannya kok sih? Gak ada ngobrol. Gak ada yang ngobrol aja. Negosiasi. Atau mau DP kecil berarti sekitar 10% tuh. 100 juta keluar. Sisanya dibagi 12 dibagi gaji gitu. Gitu. Gue sih jawabnya kalau segitu terserah. Karena udah sama-sama enak bang. Si Renders di Persib kan gedenya. Iya itu kalau yang udah diaspora pasti besar sih. Berapa tuh bang? Nah itunya nggak tahu. Ada di market value tapi kalau nggak salah pastiannya nggak tahu. 900 jutaan kalau Tom Hai itu 900 jutaan per bulan. Per bulan ya mungkin. 900 juta per bulan. Tom Hai. Kalau cadangan mati yang pernah gue dengar itu adalah pemain Liga 1 300 juta ada. Iya kalau sepak bola di Liga 1 cadangan mati itu nggak main banget ya. Lu cuma ikut latihan aja. Range-nya di 300, berarti sebulan dapat 30 jutaan. Iya. Segituan. Gede ya. Lumayan. Betis juga gede. Makanya orang lebih milih sepak bola daripada futsal karena futsal tidak sebesar itu. Jauh bang. Jauh. Padahal kemarin futsal baru juara ya. Iya, baru juara AFF gitu. Tapi liganya jalan nggak sih bang kalau futsal? Jalan sekarang lagi jalan. Lagi bagus. Lagi bagus-bagusnya sekarang futsal. Nah ini mungkin pertanyaan gue terkait dengan pembinaan. Berat deh. Pemain muda. Berarti. Karena kan ngomongin tadi anak kita SSB. Ini berat deh. Karena kita ngomongin SSB. Gua tuh tadinya mau bawa anak gua syuting sini tapi anak gua lagi sakit. Ya. Karena konon katanya yang foto sama Coach Ripan nantinya akan masuk timnas. Iya. Iya. Ikut pulang. Oh, istri gue bisa kalau foto malu. Masuk timnas jadi apa anjing? Itu kebetulan sebetulnya. Jadi, Siapa aja? Mitos itu siapa aja? enggak, misalnya gue tuh sering lihat anak-anak EPA 15, 16. Ini kalau ada yang jago, gue suka, bang, ayo foto dulu bang gitu. Jadi sebenarnya dibalik, kalau di medsos gue balik-balikin. Ya kan dia kan ada U15 tuh ada EPA Elite program Elite program akademi gitu ya. Persija punya, Persib juga punya, ada beberapa yang tim-tim profesional juga punya. Nah di situ dia suka nontonin dan ngelihat oh nih. Misal dulu zaman Hanif Syahbandi waktu di Bandung, Nif kita foto dulu. Kelihatan tuh pemain-pemain yang akan berkembang tuh secara gestur, secara main itu kelihatan kok ini bakal jadi pemain ini enggak gitu. Itu tuh nggak tahu kelihatan aja. Hanif tuh dari kecil udah jago, Beckham Putra tuh dari kecil udah jago. Itu lo pengalaman ya coach ya? Iya sering gara-gara sering nonton kan. Jadi Nif ayo kita foto dulu. Foto kan. Nah sekarang ketika mereka udah jadi pemain-pemain. Ya gue iseng-iseng dong kan yang foto sama gue timnas semua gitu. Termasuk di futsal sering nonton turnamen-turnamen. Kalau yang jago gue minta foto. Foto dulu ya itu. Hanif Syahbandi emang dia orang baik sih. Baik banget bang. Iya. Baik banget. Dia kok enggak ini ya. Gue sering. Kan? Kayak Enggak dulu. Kayak ini kayak Pulisic ya. Iya, dulu gue sering tuh. Iya. Kayak Pulisic iya gitu. Dulu gue satu hotel sama dia sering banget breakfast pakai sarung, masih pakai sarung deh. Oh gitu habis baik, dari Bang. subuhan. Nggak pakai nasi goreng. Habis dari subuhan, Breakfastnya nggak pakai nasi goreng. Pakai sarung. Bang, breakfastnya pakai apa? Pakai sarung. Kalau itu ya, kalau Hanif soal itu ya emang sholat 5 waktu kalau Iya, dari kecil kan kelihatan. Baik, anak baik dia. Padahal kayaknya secara tampang kan gaul gitu. Hari itu kan gaul gitu. Iya. Tapi baik ya. Baik dia. Terus dia apa lagi yang baiknya? Masa Rambutnya- gara-gara breakfast pakai sarung jadi baik? Apalagi yang baiknya? Banyak dia. Ramah. Rambutnya rapi mulu. Hanif Syahbandi. Kagak ada korelasinya tuh baik. Sering kayak waktu sama Hanif itu waktu dia masih 15 berarti kan di Bandung kan. Dia Persib memang. akan diklatnya di Persib. Hanif tuh kelahiran Bandung. Cuman dia besar di Bekasi di Jakarta kan. Mamanya tuh ini apa Bu Tia tuh radio MC. tuh MC penyiar radio. Oh, announcer. Tia. Oh, Ada orang Ardan Bandung. apa? Iya orang Bandung. Terus Yang nikah. apa lah tuh orang Ardan mah? Lupa lah pokoknya Bu Tia aja si. Mutia Kasim. Bu Tia. Oh, Butia. Terus dia di Jakarta kan rumahnya. Nah,
ketika di Bandung 15 tahun tuh udah kelihatan gitu bahwa ini bakal ada potensi-potensi. Terus kita sering ngobrol kan, Nif, lu mah bakal jadi pemain Liga 1, gue bilang. Terus lu bakal masuk timnas, percaya sama gue nih. Umur berapa tuh lo gitu nih? 15 tahun. Dari umur, nah lu bisa ngelihat potensi pemain bisa bagus atau enggak tuh kelihatannya dari umur berapa? 15 dan 13-an lah. 13 ke atas ya? Iya, 13 ke atas. Nah Suratin masih ada gak sih coach? Masih ada. Sekarang ada? 13 ada. Yang 15 kan sempat ada. nggak ada katanya, sempat hilang. Ada sekarang sih tiap tahun. Jadi sebelum masuk ke EPA itu harus jago disuratin dulu tuh. Ya. Usia 15, usia 13 kalau udah jago itu ntar masuk klub Elite Pro Academy. Dan itu serentak tuh kompetisinya, suratin massal. Sunatan masal. Sunatan. Yang gitu gue sempet sih megang liga-liga itu tuh. Iya. Dulu di Ciputat di lapangan apa? Isci. Iya, dulu tuh. Itu kayaknya umur di bawah 20 doang sih kayaknya. Termasuk yang menjadi kiper timnas tuh lulusan situ juga tuh. Siapa? Lupa gue. Yang nenek nggak datang, nenek. Itu bapaknya pada datang. Tapi coach, pembinaan usia muda di Indonesia itu udah proper apa belum sih coach? Belum kalau proper. Kalau dibanding misalnya, aku kan sering podcast sama orang-orang luar ya, bahkan di Afrika pun pembinaannya udah benar gitu. Jadi kita tuh kadang U13 kita kan nggak tahu soal gizi, nggak tahu soal sport science dan sebagainya. Di Afrika bahkan di Brasil yang pedalaman pun itu tuh udah di usia mudanya udah ada gizinya, udah klub udah ada sport science, udah ada fitness, ada segala macam gitu. Jadi ketika kita duel nanti usia 17 kita sama usia 17 mereka emang beda secara otot, beda secara segala macam. Makanya kan makan bergizi gratis kan sekarang. Ini sebuah program yang sangat baik. Kadang-kadang kita ngomong gini kan ya. Ini kan awam ya, dari sisi awam ya. Kalau ngobrol kan di Indonesia tuh pembinaan anak mudanya nggak baik, pemain mudanya kurang gitu. Nah sedangkan di luar negeri nih bagus. Nah bagus apa enggak itu gimana? Apa secara kompetisinya harus ada? Apakah sampai sedetail itu gizinya diperhatiin? Nah usia berapa yang udah mulai harus? Oh ini bisa jadi atlet nih, makan lo harus bergizi tinggi. Itu gimana coach? Itu kayak usia 12-an, 13 udah harus dihajar. Itu nggak telat, bukan dari 5 tahun atau 7 tahun itu? Iya itu kalau bisa, tapi kan kasihan. tidak semua orang tua kita mampu di usia 5 tahun gitu. Makanan bergizi itu apa sih? Ayam pucat. Ya nggak percaya, ya bener kok saya. Lu lihat di mes-mes pemain, ya nggak percaya. Benar. ayam rebus, Iya udah iya, tapi Ayam ketahuan pucat. masak buruan. Kan itu ada bahasanya coy, ada menunya ayam rebus. Kayak gini, misalnya nih ya, si Ayam ketahuan. kebayang gak lu pelatihnya manajer tim? Ke tukang masak ya, besok bikin ayam pucat. Kan nggak mungkin dia ngomong ayam rebus ya, buat anak ayam rebus, ayam pucat. Dia nggak percaya, gue percaya, tapi itu anjing. Berarti makanannya itu dari umur ayam. Sekarang kita ngomong deh. Bare minimumnya berarti dari 12 tahun. Iya 13 tahun udah bare minimum. Karena gini, gue yang pernah gue dengar juga ya Pan, kalau ke anak kecil, apalagi umur 10 ke bawah, yang ditanamkan adalah fun-nya dulu, happy-nya dulu. Kalau gue ngobrol sama pemain-pemain, ngomong gitu di anaknya dimarah-marahin mulu, main bola nggak bener, fun apa? Tawa, opernya yang bener, tawa kamu berkontribusi. Enggak pernah gitu. Gue cuma bilang kalau main bola harus ikut involve, jangan diem, bengong. Bener dong. Iya. Kalau bengong doang kan nggak happy. Nah ini support orang tua juga penting kan. Support orang tua penting. Kalau gua nih, ini supportnya bagus nggak? Anak gua mau tanding nih di final. Coach jangan dipasang coach. Ntar blunder. Udah nggak pede, orang tua nggak pede. Tapi berarti dari 12 tahun itu udah mulai makanan bergizi dan kompetisinya udah harus jalan ya coach ya? Iya idealnya 13 tahun tuh udah ada di satu klub atau satu akademi yang fokus. Lu udah nggak kemana-mana. Udah nggak kemana-mana tuh, udah nggak akan jadi apa-apa. Jadi kan kalau sekarang di SMA tuh kadang yang jago-jago ketika SMA lulus tuh mau kuliah atau mau main bola. Di situ tuh. Bingung tuh. Nah 13 udah fokusnya mau main bola. Kalaupun suatu saat nggak jadi pemain bola, lu jadi anak yang baik karena di akademi sudah dididik soal jam tidur. Tapi gue ngobrol sama si Emil Heskey. Emil Heskey itu kan dua-duanya kemarin baru debut kan di Anaknya? Iya, di Manchester City. Anaknya Buffon juga. Dua-duanya tuh dia debut tuh waktu Emil Heskey datang,
gue nanya ke dia, gimana sih tips dari lu buat football parents kayak gue, karena anak gue lagi main bola. Suka main bola. Lah, kenapa ngapain belakang? Anak gue juga main bola kayak lu. Enggak, anak gue suka main bola nih. Tipsnya gimana sih buat gue? Kata dia, satu, gampang. Fokusnya ke pelajaran. Kalau dia gitu. Oke. Jadi anak gue tetap gue latih, gue tetap fokusin ke pendidikan dulu nomor 1. Oh kalau dia, oke. Kalau dia, bahkan di City itu, si akademinya ternyata gitu Pan. Jadi kayak, lu kalau nilainya jelek, nggak akan bisa main. Oke. Jadi ada standarnya nilai. Iya, maksudnya tuh difokuskan tuh fokus ke akademi yang ada yang sekolah di situ, kayak kalau dulu tuh kayak diklat gitu. Oh ada ya? Bukan yang SSB doang tiap sore. Jadi 13 tahun sudah masuk akademi yang sekolah di situ, main bola di situ. Ragunan. Iya, kayak Ragunan. Nah, karena dia kalau si Haski bilang karena kemungkinan besar jadi pemain bola itu kan kecil banget kan. Nah, jadi once lu gagal, lu bisa jadi yang lain karena hidup itu bukan cuma main bola doang kok, lu bisa jadi A, B gitu. Iya. Tapi kalau kita anak main bola juga malu kayak masuk Ragunan. Kan dulu kan bapak lu orang Ragunan. Jadi Ragunan itu sebenarnya olahraga apa kebun binatang? Emang udah gak ada di Ragunan? Masih ya. Nah, yang Ragunan itu cuman Ragunan aja nggak ada di tempat ada lain. ya Salatiga. Dulu sih banyak tapi sekarang nggak tahu ya. Dulu ada. Dulu Salatiga ada. Dulu setiap daerah setiap itu ada diklatnya dulu. Nah berarti mas sekarang itu kan berarti kan keterlibatan pemerintah juga kan ya, kayak diklat Ragunan gitu ya. Iya. Berarti memang sekarang kayaknya udah nggak di bibit-bibit pasarnya kan olahraga Indonesia juga menurun kan sebenarnya kalau kita lihat secara prestasi kan. Dulu kan bulu tangkis kita jago, terus apalagi sih yang jago kayak itu doang ya. Silat. Angkat besi, lari, kan jago ya. Enggak lari mah. Duduk. Kalau nggak lari aja jago. Ada tuh olahraga duduk. Jersinya sweater aja. Gerah juga kagak. Apa cangkir. Nggak maksud gue. Dan akhirnya itu impactnya kerasa juga ya di generasi sekarang. Olahraganya nggak segitu membanggakan kayak dulu kayaknya ya. Iya itu. Kalau gue juga ngeliatnya gampangnya gini, kayak dulu gue ketertarikan gue sama pon aja tuh gede banget. Bener. Sekarang tuh kayak terlupakan loh menurut gue ya. Betul. Nonton pon tuh kayak ada pon. Iya. Ada pon. Emang ada pon nih? Nah iya. Biasa aja gitu. Kalau dulu tuh kayak kita tunggu-tunggu gitu. Sampai update ya. Sampai update banget. Medali. Iya, jadi masyarakat itu sehatnya Enak gini tau. Tes deh. Coba dah. sekarang tuh. Coba dah. Cobain aja. Ya. Oh iya. Sekarang mungkin Jadi gini. olahraga. Oh iya benar. Olahraganya bukan yang Iya benar. Iya kan? Enak gini. Orang udah dari mana begituan? Enak gini ya. Oh iya. Enak kan gini gak relax. Iya. Bang, berarti orang Udah sekarang berapa episode ini baru enak gini. olahraga kan sekarang kan lagi naik lagi kan, tapi lebih olahraga buat buat kesehatan ya, buat health ya. Nggak buat yang kompetitif, yang kompetisi gitu kali ya. Iya nggak sih? Ya. Nah, lagi-lagi nih Ripan ini kan banyak banget pengalamannya di sepak bola. Iya. Jadi lu mau nanya-nanya yang aneh-aneh ke dia pasti dia tahu nih. Maksudnya kayak Monyet Yundul ada nggak ya monyet yang jualan susu? Itu aneh banget. karena dia tarkam dia nonton. Iya sih. Tarkam tuh gede ya Pan. Bayarannya. Kenapa pemain-pemain iya, timnas bener. itu di saat lagi off season mereka ngambil tarkam? Tarkam tuh yang pertama adalah dia tidak ditunggak gajinya. Itu langsung. Kalau kompetisi itu masih ada tunggak-tunggak tuh. Oh. Lu udah latihan Senin sampai Senin lagi. Iya. Terus gaji ada mandat-mandat. Iya. Tarkam tuh Lu main di hari itu beres hari itu. disikat hari itu. Plus ada bonusnya itu. Dan Berapa itu duit bang? Tergantung. Red. Cuman mungkin ya kalau Paling gede yang lu tahu kayak pemain-pemain timnas di 20-an sekali main. sekali main satu pertandingan. Iya, belum ntar disawer-sawer kalau cetak gol kalau Iya. gimana. Sehari- Tapi dapatnya tuh buat dealnya tuh 20-an. Sehari itu kan bisa berapa pertandingan atau cuma satu? Cuma satu. Cuma satu. Cuman kan satu turnamen tuh panjang Panjang. kan. Bisa besoknya lolos lagi gitu. Anjing. Oh 20. Kalau yang pemain biasa-biasa, katakanlah dari Pandeglang gitu ya, yang masih anak-anak SMA masih segitu, mungkin masih di 500, 300 ada. Oh. Gitu. Yang udah label-label mantan-mantan Liga 1, Liga 2 itu di 1 juta, 1,5 juta. Oh. Label timnas, ex timnas, level-level Egy Melgiansah itu Iya. sekali tarkam di 3 juta sampai 5 juta. Oh, Egy masih main kan? Pokoknya yang pernah kita lihat di TV itu pasti mahal. Oh. Krisdayanti.
Bukan. Bukan. Kan pernah lihat di TV. Gak salah. Pernah lihat di TV. Karena bos-bos yang di kampung itu ngeluarin uang kalau yang disebut sama agen atau yang nawarin itu yang top of mind dia kan. Misal Christian Carrasco, dia tahu tuh karena pernah nonton. Oke deal gitu. Kalau yang belum pernah lihat di TV, biasanya dikaitin sama ini duetnya ini loh waktu misalnya Rudy Bogel. Negonya begitu. Misal siapa striker? Rudy Bogel. Hah? Rudy Bogel siapa nih? Ntar ini duetnya Bambang Pamungkas di Persija. Nah itu baru tuh. Rudy Bogel itu siapa? Ini temannya Maman Jangkung. Duetnya dia. Rudy Bogel tapi Rudy Sipit. Jadi kalau diterkam ada kaitan-kaitan. Ini duetnya si ini. Nah itu tuh lumayan tuh mengangkat namanya dia. Jadi ada harganya. Ya kalau yang udah ada di TV udah pasti mahal lah. Kalau udah timnas yang pernah di TV di liga-liga itu udah pasti 5 juta ke atas mungkin. Ya sejenis liga 3 juta dapat. Kalau dia bukan diaspora ya, pemain asing yang dulu yang saya mungkin sekarang udah dinaturalisasi juga. Banyak juga kan Zumafo. Banyak. Itu start from 5-an lah kalau mereka. Kalau segitu. Tapi lumayan ya kalau semusim 20 pertandingan ya kan lumayan ya. Itu sama ini ya, akomodasi dan transportasi. Itu Di luar ya? fee-nya aja. Kan kadang dijemput, kadang dibayarin lagi kalau hanya fee-nya aja. Nah, kenapa mereka rela mengeluarkan uang segitu banyak, coach? Apa di pertandingannya itu? Gengsi dan senang. Hobi. Kalau bos-bos itu hobi aja. Bos bro. Bos-bos di kampung tuh. Kalau kalah nggak dimarahin itu pemain-pemain yang mahal-mahal dibayar itu? Ya, tapi kan dia kebanggaan tersendiri pernah mengundang pemain-pemain liga, pemain-pemain timnas. Ada di timnya dia. Ini tim gua. Bangga. Terus yang pemain timnas juga kan, bos, lalu bos-bosin sama yang lu tonton sebelumnya kan. Lu sering nonton TV, nonton Del Piero, tiba-tiba Del Piero, bos Michan, itu kan, itu nggak kebayar. Jadi itu yang nggak kebayar ya, coach ya. Iya. Pemain timnas, Bang Michan sehat bang, terus ntar chat bang sehat apa kabar? Ada lagi nggak main? Lu kan merasa, ada dong. Ayo kita ngumpul ke rumah. Iya. Mau dia pasti. Jadi temenan ya. Jadi temenan, betul. Akses itu. Dan itu kalau Tarkam itu panjang, coach? Enggak sih, kalau panjang paling sebulanan sih. Berapa pertandingan tuh sebulan? 5 mungkin, 5 sampai 6 lah sampai final. Dan tapi kan gue sering lihat potongan pertandingannya Tarkam di Facebook tuh. Iya. Segitu gengsinya sih ya, Gengsi. sampai wah gitu kalau nggak masuk penaltinya nggak masuk tuh segitu malunya gitu. Iya, keras gitu. Orang-orang di daerah bahkan lebih sering nonton Tarkam sih daripada nonton Liga Indonesia. Liga 1, Liga 2 atau Liga luar itu. Siapa yang paling jago bintangnya di Iya, Tarkam? 5 pemain Tarkam yang harus kita tahu sebelum kita mati. Sekarang iya oke. Iya. Sekarang 1 Diakite. Oh dia gitu ya. Diakite itu megang banget sekarang tuh lagi. Dia jaminan kalau order Diakite jaminan semifinal, jaminan final lah. Terus Dari namanya sih Cina ya. Hongkong. kalau kiper Sahar sekarang lagi naik Iya, lagi. Ginanjar. Sahar. Gue ngeliat videonya tuh yang Sahar nahan berapa penalti itu di Tarkam tuh ya. Iya, Sahar Ginanjar. Tapi itu kan Ini ini ex timnas juga ya. Dia sempat timnas juga, timnas sempat. ya. Itu label udah tuh ditonton di TV tuh. Kalau Iya. Sahar tuh lu nyebut udah pasti kebayang si Sahar yang ini mukanya gitu. Kalau pemain yang kita nggak nonton di TV tapi dia emang langganan Jagoan Tarkam. Tarkam. Jagoan di Tarkam. Kalau sekarang ada namanya Ipul. Si Ipul dulu pernah di Persib, pernah di Persebaya juga. Ipul jago. Nggak ngebantu sih ya kalau Ipul doang itu kita. Ipul iya. Kayak Ipul Neymar. Kalau dulu zaman dulu banget ada Junaidi Abdullah. Persita Tangerang Wolves. Dia julukannya tendangan 80 juta. Karena Setiap tendangan bola mati, mau itu free kick, corner apa, dia jaminan masuk. siapa namanya bang? Junaidi Abdullah. Junaid. Pemain pro. Dulu pernah pemain pro sebentar tapi nggak lama. Nah yang kayak gini-gini nih. Tapi di Tarkamnya dia legend Tarkam. Legend Tarkam di Tangerang, Cisauk, Serang, Banten dan sekitar itu Junaid Abdullah. Bang Junaid namanya. Bang Junaid. Bang Junaid. dia tiap free kick golin. Pasti bang. Kalau 10 kali free kick satu pertandingan. 8 kalau dapat 8 free kick itu ada 1-2 yang masuk tuh pasti dalam satu pertandingan itu. Oh jadi bisa dipastikan dalam satu pertandingan dia akan golin lewat free kick. Iya. Gila. Gila sih. Iya. Kacau. Gila sih kalau secara Makanya rasio. dijulukan dia tendangan 80 juta. Mahal tuh tendangan. Melengkung-melengkung bang, ntar boleh dicek di YouTube. Belok-belok tuh bolanya. Mau free kick di kiri, beloknya begitu. Free kick di sebelah sini, beloknya begitu. Free kick di tengah, dia kenakel. Jago banget serius. Kalau tendangan bebas ya.
Itu di Tarkam tuh. Tapi pas main di liga sih kayaknya biasa aja ya waktu main di Karena kan beda ya mental segala Beda, macam. betul. Itu main Beda. di liga tuh beda mentalnya dan lain-lain. Ismet Sofian aja kalau di liga kayaknya baik banget. Di Tarkam galak banget. Iya kan? Ismet iya. Iya. Baik lagi, baik. Pak Haji kalau main Tarkam mah. Iya, Pak Haji bisa galak amat. Oh iya. Tapi kan di Persija juga Ismet mau emang Ini tapi seruntulan kalem, lebih banyak ini ngerendahnya dia. Kalau di Tarkam Di Tarkam buset. Bang Karis juga galak tuh kalau lagi Siapa? Karis Yulianto. Kan di komplek gua tinggalnya. Iya. Di Bekasi dia. Iya, tadi di Tambun, tadi di wisata Bang. Jadi kalau antar RT Dia main. Doi main di klaster gua. Ada beberapa kali digocek lah sama anak sama ini. Gua digaprak. Iya udah. Udah. Nggak bisa loh. Gak bisa. Gitu. Jadi tetap bawa pride soalnya mereka kan beban juga ya Bang ya. Pasti kalau mantan timnas pokoknya lu nggak bisa gocek-gocek di depan dia dah. Ada semacam hukum tidak tertulis. Lu nggak boleh ya. Kalau lu pemain gaya. muda, lu jago, ini Bang Karis nih mantan timnas. Nah, lu nggak bisa lu sejago-jago lu step over tuh nggak bisa tuh. Abis tuh selesai tuh. Oh pantesan Itu kayak kayak nggak si sopan itu. gitu. Kayak si David Nurbianto. Yang sama Christian Gonzalez. Iya, kan? iya. Oh itu. Karena kita tidak tahu hukum tidak tertulis. Ya, itu hukum Kalau tidak buat tertulis. kita itu kan bercanda-bercanda aja. Ternyata buat pemain-pemain profesional itu ada gitunya. Lu berarti kayak nggak respect sama gue. Yang ledek ya, Bang? Iya, gitu. Pantesan disikat sama si Iya. Eloko kan. Karena itu. Itu. Coba Coba di aja. Tarkam juga gitu. Itu hukum tidak tertulisnya. Hukum itunya. Misalnya kita main nih. Gua nih ketemu Ah, sama main. Dio Paulin. Nah, Gocek-gocek dah lu di depannya tuh. Iya, gocek-gocek. Terus lu menang. dimakan. Selesai. Selesai. Makanya kalau Tarkam kadang ada misalnya Bang Wancoy sama Abang Pican ya. Misalnya si pemain A, pemain B. Pemain A ketemu kaptennya nih lawan lu ya pemain B. Terus dia cium tangan tuh. Nah, si penonton tuh udah tau, ya cium tangan, kalah deh nih yang cium tangan gitu. Karena lebih seniornya gitu. Ya. Kan kadang pemain-pemain muda tuh cium tangan kan kalau Iya. kita kalau Iya, ketemu. iya. Pernah gue bawa Suwita patah gitu. Anak-anak muda pada cium tangan tuh ke Suwita. Terus udah, wah ini sih udah kalah gitu. Kalau di Serang tuh Imam Riyadi tuh semua semua cium tangan Imam Riyadi tuh. Iya. Karena kan label timnas, dia pernah main di timnas, pernah di berbagai macam Liga 1. Yang megangnya kalau daerah Serang dulu tuh Imam Riyadi. Imam Riyadi. Ini udah pasti kalah kalau tim lawan dia karena gak berani Ya kalau macam-macam. awal Kalau udah udah cium, cium ketika tangan. salaman wasit yang mau mulai pertandingan lu udah cium tangan tuh. Apalagi wasit yang cium tangan. Penonton tuh udah tahu udah kalah karena lu nggak bisa gocek-gocek tuh biasanya tuh. Oh, pantesan. Itu akhirnya kita tahu kenapa. Tapi kalau misalkan dia gocek mau dimakan dia ngeles masih bisa Masih juga. bisa, masih bisa. Masa aman juga kan? Tapi diincar terus nanti kan. Pasti diincar ya. Iya. Oh. Pinter-pinternya sebetulnya yang mainnya tricky lah, nggak terlalu gocek-gocek tapi kalau ketika ada kesempatan hajar, udah gitu lari lagi jauhin gitu. Iya. Tapi nggak niat banget yang ini Ledek, show off di depan mukanya banget. Kan kita kadang merasa wah pemain timnas nih biar tahu kemampuan gue Iya, gitu. Nah, itu harap dihilangkan tuh kalau di kompetisi Tarkam. Oh. Karena kesel sih itunya. Dia ngerasa wah ini anak kecil belum tahu bola lu, gue udah asam garam kayak gitu. Iya. Sebenarnya bukan dari pemainnya kali ya, tapi lebih ke lo harus respect lah sama Iya, gimana lebih ke pun itunya, juga iya. orang ini udah. Cuman emang secara tidak langsung nih, misalnya gue pemain muda, pemain Tarkam, ketemu siapa pemain Cristiano timnas Ronaldo. yang ya pasti kan gue pengen Iya. itu boleh, ternyata itu nggak boleh. Tapi kan pada waktu ada Ronaldinho datang ke sini juga dia dikolongin sama Iya, marah dia ngambek juga. kan. Nah, Ronaldinho aja ngambek. Langsung nggak mau main Kalau kenapa siapa? sama Ronaldikin. Kembaran. Pernah ada video di mana lah di tangga apa di tunnel gitu ada. Oh iya, yang itu marah, iya. Terus dia si Ronaldinho dikolongin gitu. Marah dia. Ronaldinho dihajar. Marah ya, gue Bahkan baru lihat kemarin. Ronaldinho pun kalau digitu-gitu nggak bisa dia gitu. Marah ya. Kayak gitulah. Karena udah ininya gitu ya. Iyalah gitu. Nah, lu kan udah banyak banget ketemu pemain bola ya, Pan. Yang paling beyond siapa? Yang paling anjing akhirnya ketemu dia. Boas. Boas ya. Wawancara di channel Tapi lu kan juga ketemu Beckham, Manjis. Iya, tapi kan dia masih nggak ngobrol. Iya, Ya, itu beyond lah. tapi sama kakak Boas. ngobrol. Berapa jam di Sport 77? 4 jam, 3 jam setengah. 3 jam setengah. 3 jam setengah. Kalau gue kan selalu menganggap pemain bola itu kadang-kadang serius. Ya suka nggak tidak bisa public speaking yang baik. Menurut lu yang ternyata ini lucu nih, ngocol siapa? Oh, yang public speaking tentunya bagus ya. Yang lucu aja, lucu nih orang bisa diajak Hamka bercanda. Hamzah oke ya. Angkanya mah bagus dia mah jago. Iya, lucu ya, seru Yang level-level timnas itu biasanya bisa Iya. diajak ngobrol dan jago dalam berdialektika ya gitu. Cuman yang kaget sih ya Ferry Pahabol. Kita nyangkanya Ferry Pahabol Diem. ya pendiam. Wah enggak, dia ngobrol banget gitu, lucu.
Tapi pahanya emang mantep, paha bol itu, paha. Paha bol. Pahanya apa bolnya kalau ini? Apa jadi. Enggak usah diedit. Goblok. Tapi paha bol oke, diajak ngobrol. Oke. Masih main gak sih Pak Bol? Masih kayaknya deh. Barito terakhir kan? Iya, masih main. Dari Pak Bol. Dia karena gue pernah, kalau gue kan jarang ya. Gue yang pernah pemain timnas yang ngobrol sama gue pernah ngobrol ya, Ponario, Firman Utina, Andri Tani, Jupe, siapa lagi? Rido. Iya, enggak sih, enggak ngobrol, Rido cuman gitu doang. Tapi yang ngobrol tuh enggak banyak lah. Egi seperti ngobrol pernah. Enggak ada. Jadi dari semua itu tuh kayak gue pertama kali ngobrol sama Kaku ya, Firman Utina tuh kaku. Oh, sekaku ini ya, atau tapi ternyata kata teman-teman gue yang enggak kok dia bisa ngobrol kok gitu. Ponario oke gitu. Air gitu. Tapi kalau lu paling pol tuh Boas ya. Boas, Along, Noh Alamsah. Alamsah pemain Singapura. Arema sama Safi Sali sih. Lu apa strikernya bertiga, Noh Alamsyah, siapa lagi tuh? Lupa gua. Itu yang galak tuh. Roman Camelo. Iya, Ridwan. Iya, Ridwan ya benar. Dia hafal semua nih. Fandi Ahmad Ahmad. ya. Singapura ya. Jadi kalau jago kan ya Bang ya, Arema era itu kan ya? juara kan 2010. Juara, iya itu. Wah, jago tuh. Along lebih ke gara-gara dia sosok kapten ternyata di Singapura gitu. Terus semua orang Singapura tuh tunduk sama dia abang-abangannya di Singapura, terus dia cerita ketika di Arema dia gimana. Wah, keren juga. Di Arema tuh yang dia ngamuk ya? Iya, yang dari ngamuk. Iya, ngamuk ya. Ngamuk kenapa Bang? Sama FX Januar kan. Yang ribut di lapangan sampai dikejar ke Sesama Arema. Enggak musuh. Kalau di Singapura dia pernah ribut sama Daniel Bennett, Bang. Itu sampai diadanin katanya. Abang tuh baru selesai ketika ada yang adan kata dia. Allahu Akbar, dia baru gitu. Jadi kayak orang kesurupan kata Emang dia. Temperamental Along tuh memang gitu. No alam. Alamsah. Kalau Safi Sali serunya karena dia bisa bercanda-bercandakan. Kita bercanda-bercandain laser gitu. Oh, Malaysia. Kayak gitu. Iya. Rendang dari mana menurut dia? Rendang dari mana? Dari Sakato. Tapi kalau Liga Indonesia, gaji pemain Liga Indonesia sama di Liga Malaysia, Liga Thailand, Secara rupiah. Secara nominal salary gedean mana sih? Ini udah sama-sama aja deh. Indonesia sekarang udah sama ya? Gede juga ya untuk level-level S kayak diaspora, kayak timnas level A itu udah gede banget di Indonesia. Tapi ya Malaysia sama di Thailand juga besar, tapi Thailand lebih unggul, fasilitasnya bagus. Thailand ya? Thailand. Kamboja juga sempat oke kan waktu Honda kesana kan. Keisuke Honda megang Kamboja kan, liganya diperbaikin sama dia segala macam. Sempat oke lah. Sempat bikin timnas Kamboja jadi ada ininya lah, ada kekuatan ya, ada taringnya. Iya. Tapi kalau Singapura kayaknya liganya enggak ya. Singapura enggak terlalu. Enggak bagus ya. Tapi kok kalau di AFC aja lawan Persibnya Asa Hese. Ada klub-klub yang memang di Asia ini secara knowledge dan secara profil klubnya memang klub kaya. Singapura itu secara rate gaji yang main di ACL 2 itu lebih kan sekarang ada Lion City sama Persib kan. Nah, Lion City itu secara pengeluaran gaji lebih atas lagi. Persib tuh. Di atas Persib. Oh, si Lion City tuh. Iya, City. Jauh. Persib tuh paling kalau di grup yang sekarang di ACL itu paling bawah di antara yang secara lain. Gaji. Iya. Padahal paling Persib, Bangkok gitu. Padahal Persib aja udah gede kan. Udah segitu jor-jorannya ya sama pemain asing. Makanya kita ketika ACL tuh agak sulit bersaing karena mereka yang mengirimkan wakilnya itu yang bagus-bagusnya. Malaysia tuh nggak semuanya bagus, cuma ada satu JDT bagus kan. Iya. Nah JDT tuh jauh banget di antara yang lain. Oh jadi gapnya jauh banget ya? Jauh. Nggak merata ya? Jauh, jadi kalau kita ngirim katakanlah Persib gitu. Nah lawan JDT tuh jauh. JDT ACL 1, Persib ACL 2. Tapi maaf ya, ini gue juga kan nggak terlalu ngikutin Liga Indonesia ya. Tapi dulu bagi gue Persipura itu adalah tim terbaik yang pernah ada di Indonesia. Waktu zaman prime-nya dia, ada Boas segala macem. Itu menurut gue tuh bisa banget tuh bersaing untuk di level Asia ya. Iya. Tapi sejauh apa sih waktu itu? Waktu itu sampai semifinal. Iya kan, bener kan? Semifinal AFC deh. Kalau sekarang ya ACL tuh mungkin ya. ACL. Jago kan ya. Dulu sampai semifinal, dia tuh tembus sedikit lagi final. Cuman katanya ada faktor mistis yang membuat Persipura tidak lolos. Apa tuh? Kalau kata Ruben Sanadi, jadi lawannya lupa ya klubnya si Subotic apa namanya dari mana ya?
Dia tuh datang ke Persipura kan. Nah di Persipura tiba-tiba ada bus yang jatuh. Nah si lawan Persipura ini mau menuju ke stadion, melihat bus yang jatuh, dia tolongin. Dia tolongin nih bus-bus yang jatuh, yang dari lagi terkapar, ditolongin. Terus dari situ katanya didoain, kalian sudah berbuat baik di tanah Papua, kalian semoga besok menang ya, dan kalian akan lolos ke babak selanjutnya. Jadi karena dia sudah berbuat baik di Persipura, di tanah Papua, dia didoakan oleh masyarakat yang ditolonginnya itu. Ya udah besoknya dia menang, katanya gitu kalau kata Ruben. Gara-gara mereka nolongin dan didoain oleh masyarakat Papua, katanya gitu. Jadinya lolos mereka. Itu ada hal bisnis gitu, dia abis nolongin bus Teguling katanya, si klub itu. Klub itu berhasil mengalahkan prime-nya Persipura. Itu mungkin bisa dibilang Persipura terbaik. Persipura terbaik Sepanjang sejarah ya. Zarahan. Itu yang mana sih yang 8 besar ya? Semifinal tuh. Masuk yang semifinal. Ada Zarahan, ada Boas ya, ada Kakak Boas, ada siapa lagi tuh? Tibo. Itu mereka semifinal tuh. Iya, benar. Wah itu bagi gua, wah gila ini. Backnya siapa? Ortisan ya. Backnya Bio Paulin. Bio Paulin. Jakomboy. Sama si ini dong, apa yang back Persib? Iqbal Nevo. Nah itu siap banget sih untuk bersaing. Malah dulu berharap udah dinaturalisasi aja dah semuanya tuh yang ada di situ. Iya. Gitu. Bio Paulin segala macem. Mungkin itu yang terjauh di wakil Indonesia sampai saat ini yang semifinal itu si Persipura itu. Karena perpaduan IQ, kekuatan fisik itu ada di Persipura prime time itu tuh. Karena di Indonesia tuh kalau musim ini kita mikirnya cuma musim ini nih Bang. Iya benar. Nggak mikirin musim. Iya musim ini sampai juara kita, juara-juaran lah. Semua pengusaha-pengusaha, Bang gue minta duit dong buat tanggung nih mau juara. Oke, Bang minta duit juara. Setelah juara kan kita lolos ke musim depan, itu tuh udah dijual, iya. Itu uangnya tuh belum tentu ada tuh. Pemain-pemain juga kan kadang minta gaji double nih. Tambah. Kita nggak bisa ambil pemain yang sama ini, mereka pindah-pindah. Jadi ini yang terjadi sama Persib. Ketika musim selanjutnya tuh itu ganti tim, ganti pemain yang ngejuarain kemarin, uangnya juga udah habis kita maksain buat juara gitu. Jadi ketika lolos ke Liga Asia itu compang-camping memang kondisinya. Ditambah kan berarti budgeting harus 2 nih. Liga 1 sama Liga Asia. Emang susah tuh, gak gampang. Dua kompetisi tuh Liga 1 aja susah banget. Satu sama satu lagi kalau misalkan bosnya udah lari ke politik tuh biasanya hancur tuh tim tuh. Contoh waktu itu Palembang abis juara kan? Sriwijaya kan, abis juara lari ke politik kan tuh bosnya kan? Akhirnya jatuh timnya. Kalau Sriwijaya ada kemarin juga Kiamba Gams. Iya betul. Yang terakhir itu Makassar kalau nggak salah bosnya tuh nyalon cuma nggak kepilih. Sananta ya? Ya Ramadhan Sananta. Akhirnya gitu. Jadi PSIS semua juga dijual-jualin pemainnya. Itu kan lari ke Malut tuh semua 50% pemain PSIS, sampai pelatihnya dulu kan. Iya, betul. Sekarang Persib ya 2 jagoannya pindah ke Malut ya. Iya, hampir semua pemain asingnya semuanya cabut kan. Ya, tapi yang untuk kasus Persib yang sekarang cukup nggak langsung bubar lah gitu. Iya. Masih bisa dibangun ulang ya. Masih ada pelatihnya kan sama. Kadang tuh tim juara tuh beneran ganti pelatihnya. Semuanya ganti. Jadi desa lolos ke Asia tuh tim baru gitu. Iya, tapi memang kontraknya nggak bisa panjang gitu coach. Nah kenapa di Indonesia itu kontraknya per tahun? Kondisi iklim kompetisinya tidak. Misalnya kalau di Inggris 6 Juni. Besoknya 6 Juni lagi, musim berikutnya 6 Juni lagi. Kita tuh bisa 6 Juni, besoknya ada apa gitu, ada pilkada atau apa yang bisa jadi mundur. Itu tuh untuk klub rugi menggaji. Misalnya kita dari Januari ke Desember. Tahun depan itu bisa dari Februari bahkan dari Maret tuh mulainya. Jadi kan 3 bulan kudu nggak gaji yang nggak main. Iya. Nggak bisa tuh jadi 4 musim, tapi sudah dicoba sekarang udah kontrak per 2 musim. Per 2 musim. Karena gue belum pernah ngelihat ada transfer pemain antar pemain Indonesia. Semua free. Semua jarang gitu. Iya jarang. Ya kan? Tapi Borneo sudah melakukan itu. Udah sempat ada transfer. Siapa itu? Patok ke luar negeri waktu itu tuh sistem transfer dibeli. Oh keluar kan? Iya keluar. Tapi sesama tim Indonesia misalnya Persija dibeli gitu maksudnya. Pemain Persija dibeli. Rizky Ridho misalnya kontraknya masih ada kita beli. Beli. Ya itu. Gak ada kan? Jarang. Ada sih. Tapi jarang. Kayak Persib pemain asingnya semua kan out of kontrak semua, habis kontrak semua, jadi dijual. Akhirnya gue ingat yang nenek datang mulu, Adam Alis, iya bener. Adam Alis, yang Bayangkara FC, iya bener. Setelah hampir 30 menit. Yang neneknya datang mulu. Kan gue dari tadi mikir siapa sih itu namanya? Adam Alis. Gede badannya Adam Alis. Enggak gede gitu. Alisnya gede. Makanya Adam Alis. Tapi ini ngomongin timnas. Sepeda ya? Ngomongin timnas ini kan walaupun sebenarnya kita nggak tahu nih
nih hasilnya seperti apa. Cuman lu sejauh mana ngelihat timnas Indonesia sekarang? Timnas Indonesia sekarang? Ya bagus lah kalau yang sekarang. Akselerasi ini membuahkan hasil sebetulnya kan. Dengan bukti kita bisa lolos ke round 4 kualifikasi. Ini adalah langkah terjauh timnas selama ikut kualifikasi Piala Dunia setahu gue. Selama gue nonton bola Piala Dunia tuh kualifikasi dulu tuh kalah dari awal. Iya. Nah sekarang tuh udah hampir babak akhir kualifikasi. Itu tuh membuat ya udah kita bilang bahwa akselerasi mendatangkan diaspora ini berhasil sih. Tapi ya pembinaan juga kan anak-anak. Iya itu Lahir yang Indonesia juga pengen main juga bang di timnas. Iya, kayak kalau menurut gua yang akhirnya si Evan Dimas aja pensiun. Iya kayak gitu. Gara-gara tapi mah itu mah beda ya kasusnya kalau menurut gua. Indonesia kan udah berhasil menelurkan 2 pemain di era sekarang nih, di era diaspora ini ada Rizky Ridho yang menurut gua skillnya mah udah skill di atas lah. Nah itu kan dari pembinaan juga pastinya bang. Gitu, nah kalau gue justru ngeliatnya kacamatanya malah kebalik gue. Harusnya pemain Indonesia bisa levelnya se diaspora ini. Harusnya begitu. Harusnya ke bawah gitu. Jadi lo bisa bersaing nih sama orang-orang yang. Cuman kan mereka nggak main bareng. Cuman yang main bareng yang masuk timnas doang. Iya, enggak maksudnya dari segi kehidupannya, fisik segala macam itu kan pasti ada standarnya, masih ada standarnya. Iya. Tapi ya kalau dalam tanda kutip pemain lokal ya yang bisa nembus timnas berarti ya kalau untuk saat ini itu berarti ya benar-benar terbaik karena lu di liga itu harus ngelawan pemain asing 11. Iya, pemain asingnya banyak banget sekarang. Itu udah seleksi awal tuh, udah ngelawanin pemain asing tuh. Berarti kan lu jago banget tuh kalau mau bisa dapat starting. Iya benar. Karena kita nggak usah ngomongin timnas deh, mereka bisa masuk di starting line up Liga 1 aja udah harus jago. Udah jago banget. Kemudian masuk timnas jadi memang ada sisi bagusnya juga ya gitu dengan seleksi. Jadi 2 level ketat nih timnas sama Liga 1 tuh beneran harus jago banget gitu. Iya itu seleksinya jadi lebih berat lagi buat pemain-pemain timnas. Buat pemain Indonesia. Sejauh mana mental kita kuat menghadapi itu. Karena malas akhirnya gini. Yang penting gue mah digaji aja dah. Gue nggak pedulin masuk di timnas. Jadi ya udah yang penting gue dapat gaji gede. Bener nggak kata lu tadi cadangan mati 300 juta per tahun? Iya lumayan. Berarti 30 jutaan ya udah cukup. Kalau gue dapat 500-600 juta per tahun kan wah cukup lah udah yang penting gue menghasilkan buat keluarga. Dapur kebul. Iya. Sekarang gini coach, kalau kita lihat kita bukannya mendiskriminasiin pemain diaspora ya. Iya. Sekarang gini, gua respect sama idola gue juga banyak lah pemain diaspora. Verdong kurang suka apa. Nah misalnya kalau lo boleh milih 11 pemain nih tanpa pemain diaspora yang masuk ke timnas versi coach Rifan, ada nggak? Yang masuk ke timnas? Iya, yang jadi tim starter timnas. Saat ini? Iya. Saat ini banyak lah. Indonesia ya, kiper. Yang mungkin belum kepanggil. Kiper. Ya rata-rata udah kepanggil ya. Iya, Nadeo lah kalau kiper. Nadeo. Kanan Yakob. Iya. Tentu. Kiri mungkin Alfredo Dewangga atau siapa di kiri lagi ya yang bagus ya? Arhan. Ya Dewangga, Arhan boleh. Atau Doni Tri itu masih kita udah 3 lah dia belum lah. Wonder Kid tapi bagus banget tuh Doni Tri. Iya. Oke, 2 di tengah berarti Rizky Ridho tentu Rizky Ridho. Wajib. Rizky Ridho satu lagi. Itu. Kadek. Bisa Kadek Karel. Gue kok suka si Ryuji ya. Ryuji picknya udah lewat ya. Tim yang Luis Milla kayaknya kalau Ryuji. Yang sama Hanif 2017 games itu. Kadek Arel kayaknya ya yang paling menonjol lah. Kadek bisa di tengah kemudian. Ferrari nggak ya Ferrari? Gua enggak. Ferrari pasti masuk national pool sih kalau lihat pengalaman dari. Iya. Kadek Arel boleh lah. 3 di tengah ya. 3 di tengah. Ricky Kambuaya 1 slot. Pasti ya. Pasti kok dia sih. Ricky Kambuaya. Terus yang nenek suka datang tadi? Ada Walis. Marcelino 1 slot. DM siapa DM nggak ada. Gue sih masih bisa si Hanif sih. Hard breaker di situ kayaknya masih dengan usia saat ini dan senior dia udah level senior kayaknya bisa deh gitu untuk level Asia, setidaknya Asia Tenggara. 3 di depan berarti 3 di depan striker Sananta. Udah pasti. Egy. Beckham nggak masuk Beckham di kiri, depan kiri. Depan kanannya Egy Maulana Fikri mungkin kayak gitu ya.
Siapa yang kemarin sempat ini coach yang masuk timnas gantiin Sananta sama gantiin Romain ini cuma sekali main terus cedera yang berdarah. Malik Rizaldi. Itu juga secara skill footworknya bagus ya. Tapi pemain Indonesia tuh banyak yang tiba-tiba muncul, kelihatan, tiba-tiba gampang kelihatan, gampang redupnya ya. Ya karena untuk timnas itu momentumnya nggak banyak sih. Lu cuma dikasih waktu buat show up itu 1 menit 2 menit. Iya. Makanya Beckham berhasil mengambil kesempatan itu karena di saat dia jadi sub di Indonesia gitu ya, di main di GBK, dia langsung nunjukin tuh, langsung bagus. Jadi langsung impact ya. Iya, jadi kayak langsung semua happy. Bahkan sebenarnya dia bisa assist ya kalau misalnya si Eliano Renders masuk. Kevin Dix itu bisa nyelesain blok, iya. Betul. Jadi emang benar kata Ripan tadi, peluang lu cuma dikasih waktu nih segini, ya udah manfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu harus ger ya. Itu dia. Nggak bisa yang cuma standar-standar gitu. Iya. Kalau wonderkid yang lo sesalin nggak bisa berkembang sesuai dengan ekspektasinya. Evan Dimas. Geng-gengnya dia tuh bagus-bagus. Lu siapa? Maldini Pali. Gua Febri cepet banget tuh hilangnya. Nggak tahu ya kalau kata Coach Indra Safri memang ketika ada psikotes di angkatan itu yang lolos akan menjadi pesepak bola tangguh di masa depan tuh memang tidak banyak ketika. Oh gitu. Iya. Oh gitu Indra Safri itu tuh udah di psikotes ya di zaman itu. Oh. Memang pada akhirnya begitu kan, tidak ada yang menonjol banget. Iya, menonjol banget di timnas sekarang. Harusnya kan Evan tuh tulang punggung timnas. Kayak Bang Firman Utinanya dulu dia harusnya yang lagi megang kendali gelandang timnas tuh sekarang harusnya Evan gitu. Gila tapi sih tidak dapat picknya gitu. Pas main di zamannya Indra Safri tuh gue ngeliatnya gila nih kayak Barcelona. Kayak Xavi. Kayak Xavi. Gue ngeliat Evan Dimas tuh kayak wah gila sih nih. Sampai sekarang pun gue masih berharap Evan balik lagi ke sepak bola sih untuk mengembalikan dia punya passion lagi bisa main. Karena kalau dulunya kapten timnas udah pasti lu bakal timnas lagi dan tetap jago gitu. Kalau Evan Sanders menurut lu gimana? Evan Sanders. Lu pernah lihat ya fotonya yang ada itunya? Gede nggak menurut lu? tapi Evan Dimas sih. Kalau sekarang, nah ini kan wonderkid yang kemarin. Kalau yang lu lihat kan lu suka ngeliat Epa nih, yang umur 15, Hanif Sabandi, lu jadi pemain top lu nanti. Biar tebakannya coach, apakah dia siapa tahu 10 tahun lagi benar. Wonderkid yang bakal berkembang ya. Menurut gue nih tebakan gue ini orang pasti nggak tahu Liga 1. Dan dia udah pernah foto sama gue. Siapa? Reno Salampesi, anaknya Ricardo Salampesi. Anaknya Ricardo Salampesi. Dia main di mana? Striker. Dia main di mana? Sekarang di Persipura. Back juga. Striker dia. Siapa bang? Reno Salampesi. Reno Salampesi. Lu ngeliat di mana? Di seleksi U17. Wah, di Sensi. Lagi seleksi di lapangan C di Senayan. Oh lu lihat. Ya, terus lihat-lihat. Oh seleksi U17 tuh yang ada anaknya Darius itu ya? Iya, yang itu, yang Bima Sakti. Lolos nggak anaknya dari? Hah? Lolos sampai seleksi Jakarta, tapi nggak lolos ke tim. Berarti ketemu Ari Lasso dong gitu. Hah? Ari Lasso ketemu Ari Lasso. Kok nggak ada Lasso? Sama anak sama Kalau nggak lolos. Ya, kok nggak lolos? Idol pak itu pak. Idol anjing. Oh itu Reno Salampesi. Reno Salampesi. Salah satunya. Iya, Reno Salampesi bakal jadi penyerang di masa depan menurutku. Bagus. Tawa, kalau Tawa. Fisik. Tahu dia belum pernah lihat, baru lihat. Tapi tahu bagus tuh. Foto. Bagus kan ya? Bagus. Anaknya Pras Teguh bagus. Bagus ya? Bagus. Anak Pras juga bagus. Kalau anak gua nggak di lapangnya. Pas Teguh anaknya kidal loh. Kidal, iya betul. Itu kelihatan bagus ya? Kelihatan kan? Tawa, menurut lu potensinya, gue juga percaya. Asal enggak ada duit nih dan dia mau nih ya, masukin Barcelona kalau gue bilang. Oh, Gak bisa lah Barcelona kan La Masia tuh dia ada scouting yang nggak tiba-tiba ini anak gua nggak bisa gitu. Ya udah, emang datang bawa koper antar. Ya udah nggak usah La Masia dah, Laka Priben. Laka Priben bukan La Masia. Tapi emang tahu mau diarahin ke pemain bola beneran ya? Mau. Kan gua nggak pernah mau maksain, cuman dia tuh suka kayak kemarin nih. Dia habis main kan dia tuh selalu tanding 2 tahun di atasnya. Oke. Dia umur 8 nih sekarang, tapi masuknya U10. Oke. Nah dia tuh kayak kemarin tuh, abis tanding dia kalah nih. Kalah terus dia masuk mobil, Sabtu ini aku mau latihan ya sama Pipo gitu, sama gua gitu. Latihan apa? Ya latihan aja di lapangan kita. Kan gue biasa tuh Sabtu Minggu kadang-kadang kalau kosong gue nyewa lapangan futsal. Ya kan
Kelas. Aja yang tawa ya. 100 lapangan futsal kan 100.000. Daripada orang ke Pondok Indah Mall habis 1 juta, mendingan gue ke lapangan futsal 100.000 sejam. Ya, tawa itu udah keburu mentalnya kena, coach. Kan kalau dikatain nama bapak kan kita enak ya, kayak anak gue nih, Firdan gitu. Oke. Gimana? Enggok. Udah kena mental lu. Jadi dia makanya kalau misalnya lo nanya si Tawa ini mau diarahin ke bola, untuk saat ini dia sukanya bola. Iya. Jadi kayak aku mau private, aku mau latihan, aku mau ini. Jadi ya banyak yang bilang ke gue juga jangan tiap hari anak lu latihan, takutnya bosen. Kalau anaknya mau, iya benar. ya kalau anaknya mau, gue suka, anaknya suka. Dan berbakat ya. Nah, apa yang Amin. buat parents football kayak Nggok dan punya anak yang bakatnya kelihatan Coach Ripan, kayak Tawa gitu ya. Sebetulnya kalau pada akhirnya kan ikut kompetisi-kompetisi tuh. Nah di kompetisi itu kalau emang jago tuh bakal diambil-ambil oleh pasti ada yang lihat tim lain. Bahkan ke tim Singapura kalau belajar dari kayak Sultan Ziko yang gitu-gitu. Donitri aja, gua wawancara Donitri di Sport 77, dia tuh dari usia kecil udah dibawa sama kakaknya kan, sama Joko Sasongko kan ke Jakarta. Dan di Jakarta tuh sering ada SSB. Kalau ada turnamen di mana, telepon Donitri dari Jawa berangkat gitu. Memang di usia segitu tuh kalau udah jago pasti dibawa-bawa oleh SSB diikutkan turnamen gitu. Udah etalase pertamanya apa tuh Coach? Turnamen kompetisi. Ikut kompetisi yang katakanlah jadi top score, itu tuh udah pantauan SSB yang lain tuh. Oh. Itu tuh udah pasti diambil. Makanya gue ini kan tahu tuh bagus. Chan, banyak banget yang bagus-bagus. Banyak bagus-bagus. Anak-anak kecil tuh banyak banget yang bagus-bagus. Gue ngerasa anak gue juga lebih bisa main bola daripada gue. Tapi pas lihat yang lainnya, buset. Enggak juga, karena itu Tawa salah satunya masalahnya mainnya 2 tahun di atas usianya. Nah terus kedua bagi gue tuh, itu tadi makanya gue tanya bare minimumnya tuh apa, kayak misalnya gizinya harus benar. Nah, berarti anak lo harus makan ayam pucet. Mulai dari sekarang. Ayam pucet ya. Terus mungkin jangan bola. Lu tahu biasanya makanan bergizi. Pepes brokoli. Sambal yang nggak boleh. Ayam pucet, apalagi? Wah, gua nggak tahu apa lagi. Ada tuh kayak sayur-sayuran. Terus kayak ada getahnya. Oyong. Iya kayak oyong itu. Kayak ada getah yang. Iya. Itu tuh nggak tahu dah gue apaan tuh. Oyong bukan. Pokoknya nanti kalau suatu saat Tawa udah mulai diambil SSB ini tiap minggu. Anggok, aku pinjam Tawa dong buat ikut turnamen ini. Itu udah tanda-tanda bakal ini nih ya. Bakal itu. Enggak gini Coach, maksud gue kadang-kadang kita nih sebagai parents gitu ya. Fokusnya tuh di bola doang Coach. Misalnya kayak latihan skill, latihan main bola. Nah sedangkan fisiknya perlu dilatih juga kan. Kayak misalnya Tawa nih mungkin nggak usah main bola mulu. Ada hari-hari di mana lebih ke push up. Sekarang ini gue lagi mukul pasir gini. Suruh ngambil air ke kuil. Gue lagi nguatin kakinya dia, makanya gue lagi lempar-lempar paving block. Jadi silat. Iya nggak Coach? Bener nggak Coach? Mungkin selain sepak bola apa Coach? Selain skill dengan bola gitu. Latihan apa lagi? Kalau melihat dari yang udah-udah lah ya, katakanlah Hanif Syahbandi dulu juga kan orang tuanya sangat mendukung kan. Bahkan kalau Nggok bilang dia sewa lapangan futsal, kalau Hanif tuh dia dibikin SSB sama bapaknya dulu. Buat mengakomodir seorang Hanif aja gitu. Soto segar Boyolali. Soto segar Boyolali. Jadi memang dari kecil sudah dibekali oleh hal-hal yang di suatu saat ketika lo jadi pemain lo udah siap. Anjing dia. Hanif tuh SMA-nya setahuku akselerasi. Jadi dia mengejar umur buat cepat-cepat ke bolanya. Agama dia emang jelas lah, aman lah, dia udah di push dari awal di pesantren kan. Terus di usia-usia muda dia diterbang-terbangkan ke Spanyol. Emang udah gitu si Hanif tuh. Dia tuh udah di Spanyol trial. Ada duitnya ya? Iya. Memang harus ada, emang harus. Tajam siapa kali? Gimana kalau kita bikin SSB? Iya kan? Sidekicks SSB. Coachnya ada. Coach Irfan bersih deh dong. Ada futsal aku. Kalau praktek. Ya udah lah, banyak. Gampang lah coach banyak nih. Kita bikin yuk. Ya buat yang kalian punya lisensi yang ngerasa bisa coach kita. Iya. Sini. Iya. Home-nya Cilandak, parkiran masjid depan. Di sini ada nih lapangan masjid sini aja. Tapi suka ada Quraisy Hub. Enggak. Di masjid ini bisa karpetnya, tapi pas lagi gak ada yang sholat ya.
Gak boleh. Kalau itu kan parkirannya di depannya. Iya. Tapi gue sih ya dengan anak gue ada di bola nih ya, Coach Rifan ikutan SSB gitu ya. Terlepas terlepas anak gue jago apa enggak, gue nggak peduli. Tapi di situ gue ngeliat betapa banyaknya anak-anak tuh yang jago main bola. Nah ini kan sayang coach. Kayak kemarin anak gue ikut turnamen LFA sama anak yang gue sama anaknya Patra Gumala. Adalah kalau mau dikumpulin 20 anak-anak yang punya skill bolanya tuh di atas rata-rata gitu. Nah ini kan akhirnya sayang gitu karena minimnya informasi tadi, parentsnya mungkin tentang lu makannya harus yang benar ya. Tapi sekarang mah parents udah mulai paham sih udah. Kalau gue yang ngobrol sama parents yang lain, dia tuh udah tahu harus gini. Bahkan anak gue aja kemarin baru sports massage. Karena ternyata sebulan sekali tuh buat anak kecil tuh harus ada sports massage. Gue dikasih. Tipsnya berapa? Tips berapa? Iya. Tahu aja dikasih tips tawa. Happy ending lagi. Katanya happy ending gak? Po, ada gocap po. Mau kasih. Anjing. Udah. Ya. Tapi ntar dulu sayang. Sayang. Enggak maksud gue itu juga gue taunya dari Andri Tani. Oke. Andri Tani ngobrol sama Andri Tani, dia bilang sebenarnya anak kecil seumur ini nih boleh nggak sih di masa visio gitu si Andri Tani kalau secara level main bolanya misalnya seminggu udah 4 kali 3 kali lebih, wah sebulan sekali mah harus. Anak gue 3 kali seminggu. Karena takutnya kan ke depannya dipijit 3 kali. Dipijitnya 3 kali. Kamu pijitnya gini. kan gini nih. Gitu. Goblok. Gitu. Jadi kata Andri Tani, kalau bisa bagus tuh. Karena kan anak-anak sekarang kan zaman sekarang ya banyak yang ACL umur 14 tahun, 15 tahun. Iya. Nah itu karena kakinya belum kuat, apa segala macam, overuse. Nah itu juga makanya harus kadang-kadang itu yang harus gue kemarin juga sempat ngomong ke SSB ini jangan mulu bola gitu coach, jangan mulu ngomong poli kek gitu. Enggak lah, namanya SSB Pak. Kamar gue jangan latihan lapangan. Sekolah sepak bola lagi. Terus inilah kekuatan ototnya, kakinya tuh harus seimbang karena bagi gue ngeliatnya kalau main skill mulu tanpa dibarengin kekuatan fisik yang cukup gitu ya bahaya juga buat mereka gitu karena saat ketemu harus ada triknya tuh karena gue lihat tuh di YouTube gitu-gitu anak-anak kecil itu diajarin tuh cara ngelawan anak yang badannya lebih gede. Lo punya speed, pakai tuh kemampuan speednya. Nah gimana cara ngelatih speed? Dia dilatih sprint, kekuatan otot kakinya diisi, itu sih gue liatnya. Kalau Siro ya Siro Lagi gue latih ini, ambil air pai kendi. Jangan di bambu gitu. Ini apa jadi pendekar? Oke, sama beresin ini ya. Sendal pakai kaki. Nangkep laler pakai sumput. Nangkep laler pakai sumput. Ya udahlah, Coach Rifan, thank you ya. Thank you. Ini bintang tamu perdana kita loh. Dan datangnya langsung Coach Rifan, thank you banget Coach Rifan. Sebuah kebanggaan sih buat gua. Buat ngobrol sama Coach Rifan ini dia selain pelatih Ripan, gila orang Sunda ini. Selain punya kemampuan di sepak bola dia juga ada maca. Punya toko maca. Maca. Iya di Bandung. Iya lu nggak tahu gua udah minum. Nanti kita Bandung minum macanya. Kau namanya Coach? Maca Nangor di Jatinangor. Maca Nangor. Oh jauh, nggak usah. Jauh. Buat mahasiswa aja. Jauh. Mahasiswa. Buat yang di Bandung, mahasiswa Jatinangor. Cobain Maca Mahasiswa Unpad, STPDN ya? IPDN sekarang IPDN. IPDN sekarang. ISTPDN digabung IPDN sama ISTPDN. Jadi buat Power Ranger kalau mau minum maca. Buat Gajah Sunda. Gajah Sunda. Ada tuh Gajah Sunda. Gajah dari Jawa Barat. Mau minum maca, silakan Jatinangor. Oke, terima kasih Coach Rifan. Thank you Coach. Thank you. Siap. Sehat-sehat, lancar-lancar. Amin.